Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 680, Elisa yang emosi karena merasa bajunya kotor, dipegang oleh Kenshin. Sebab Kenshin baru saja membawa tong sampah. Elisa pun tak terima, mengolok-olok Kenshin dengan kasarnya. Bahkan kini, Elisa hendak menampar Kenshin. Tangannya sudah diangkat. Dilihat oleh ayahnya, dilihat teman-temannya, dan tentu saja, dilihat pula oleh 5 bos perusahaan itu. Mereka pun jadi marah. Langsung berjalan menghampiri Kenshin. Berada di depannya. Elisa pun terhalang karenanya. Kemudian kelima bos perusahaan itu menyapa. Tuan muda ternyata di sini. Elisa melihatnya. Kaget-kaget dirinya. Raut mukanya langsung berubah. Elisa berdetak jantungnya. Tangannya langsung diturunkan. Karena Kenshin yang akan ditamparnya. Dipanggil tuan muda. Dihormati oleh bos-bos ini. Oleh karena hal tersebut, Elisa pun nampak panik sekali. Wajahnya begitu kebingungan. Begitu pula teman-temannya, yang terkejut semua, menjadi kaget melihatnya. Kenshin yang tak dianggap, kehadirannya yang tak dipandang. Dibilang seperti pemulung pula. Kini tiba-tiba saja, ada orang yang menghormatinya, orang-orang penting pula. Bos-bos perusahaan, hingga membuat Rocky dan Andra, Irfan, Tommy serta teman yang lainnya menjadi terheran melihatnya. Tak luput pula ayahnya Elisa. Pak Darwin itu memperhatikan, melihat dengan serius sekali. Meski Pak Darwin tak mengenal Kenshin, tapi Pak Darwin kaget jadinya. Pemuda ini dihormati oleh 5 bos perusahaan yang berbeda-beda. Padahal teman-temannya Elisa, yang kaya dan sukses itu, dipanggil biasa saja. Tapi pemuda ini, kok bisa begitu? Pak Darwin sangat terheran. Kemudian Kenshin sendiri jadi terkejut pula. Ada orang-orang yang dikenalnya langsung menyapanya. Kenshin pun langsung pura-pura melihat arah belakangnya, melihat kanan kirinya. Kemudian Kenshin bertanya, "Apa bapak-bapak ini memanggil saya?" Sembari Kenshin melihat lagi ke arah belakangnya. Jadinya, 5 bos perusahaan itu langsung mengerti akan tanda dari tuan muda yang tak ingin disapa, tak ingin dikenali di sini. Langsung saja orang-orang penting itu menjawabnya, "Oh maaf kita salah orang. Tadi kita kira Anda orang yang kami kenal." Mendengar hal itu, Elisa dan teman-temannya langsung berkata dalam hatinya, "Ternyata ini hanya salah orang saja." Elisa pun bicara, "Gua kira tadi siapa, sampai bikin gua kaget saja. Masa Kenshin pria miskin itu disebut tuan muda, tapi beruntung juga dia nggak kena tamparanku. Selamat karena orang-orang itu. Awas saja nanti di luar. Gua akan bikin perhitungan lagi." Elisa pun langsung bicara pada Kenshin. "Hei Kenshin, jangan mimpi ya kamu dihormati. Dipanggil kayak begitu tadi. Ternyata salah sebut saja, alias salah orang. Ya iyalah pria tak punya sepertimu. Mana mungkin dipanggil begitu. Awas nanti, gua belum selesai denganmu." Teman-temannya Elisa yang lain pun malah ikut-ikutan bicara. Mereka lupa atau tak sadar sesaat kalau di sini masih ada orang luar. 5 bos perusahaan yang belum berjalan, Rocky, Andra dan Kiranti, menyahut perkataan Elisa. "Iya benar Elisa, memang siapa yang mengundang Kenshin ini? Masa alumni hadir di acara reuni, malah bantu-bantu kerja cleaning service? Kalau mau begitu, apa nggak sebaiknya saja lu Kenshin kerja cleaning service di sini?" Elisa pun membalas lagi, "Oh ya untuk Andi dan kamu Kenshin, gua nggak jadi masukkan kerja kalian di perusahaan milik papaku. Sebab kalian berdua orangnya jorok sekali. Entar bikin perusahaan papaku kotor semua." Elisa lupa kalau perusahaan ayahnya lagi terancam bangkrut. Bahkan akan disita. Tapi karena lagi bencinya dengan Kenshin, Elisa bicaranya tak ada remnya. Bicara kemana-mana. Mereka pun sangat tak suka sekali dengan Kenshin.
Di saat Elisa dan teman-temannya begitu, Pak Darwin, ayahnya Elisa, merasa janggal dalam hatinya. Karena melihat hal yang aneh sekali. Tak mungkin kelima pimpinan ini bisa salah secara bersama-sama. Karena mereka orang-orang yang cerdas, yang memegang perusahaan. Apalagi mimik wajahnya sangat berbeda. Tentang cara melihat pemuda ini, Pak Darwin pun tak ingin menyiakan kesempatan. Apalagi sekarang dirinya lagi butuh bantuan. Dan dengan segera, Pak Darwin itu berkata, "Elisa, jaga bicaramu, jaga sikapmu. Jangan berkata tak sopan pada temanmu." Pak Darwin langsung menghampiri Kenshin. Kemudian beliau bicara, "Oh ya Mas, maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Pak Darwin. Ayahnya Elisa itu. Saya mohon maaf kalau anak saya tidak sopan dengan masnya. Dan ini saya mohon maaf lagi. Karena saya ada keperluan dengan masnya. Saya lagi butuh bantuan." Elisa mendengar bicara ayahnya. Jadi kaget lagi dirinya. Ayahnya mau minta tolong ke Kenshin. Minta tolong apa maksudnya? Teman-temannya Elisa pun sama. Terheran-heran lagi jadinya. Sekarang ayahnya Elisa yang bersikap aneh. Seperti menghormati Kenshin. Pak Darwin langsung saja berkata, "Oh ya Mas, maksudnya saya minta bantuan. Agar Mas ini mau menjaminkan namanya. Biar masalah saya dengan kelima mitra kerja saya ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Maksudnya, saya minta penundaan untuk membayar denda kerugian, ditunda selama 1 tahun lamanya. Biar saya ada waktu untuk berusaha mencari uangnya. Tapi kalau aset perusahaan disita besoknya, saya dan keluarga, serta para pegawai-pegawai perusahaan, akan kesulitan ekonomi nantinya. Mohon maaf sebelumnya, hal ini saya sampaikan di sini. Karena saya kira, hanya masnya saja yang bisa membantu saya. Jadi mohon bantuannya." Pak Darwin terkesan memohon. Elisa makin kaget lagi. Rocky, Andra dan Kiranti pun sama. Sedang Kenshin yang mendengar itu, tiba-tiba mendapat cerita ayahnya Elisa. Kenshin pun bicara pada Pak Darwin. "Oh ya, kalau Bapak merasa belum bisa membayar denda kerugian, merasa berat dan tak punya uang, apalagi kegagalannya disebabkan bukan karena kesalahan sendiri, melainkan ada orang yang lain. Kalau gitu ya tak usah membayar ganti ruginya. Bapak melanjutkan saja kerja seperti biasa." Singkat padat Kenshin menjawabnya. Pak Darwin pun membalasnya, "Oh ya Mas, apa maksudnya itu? Saya dibebaskan dari denda, tak membayar ganti ruginya, dan aset perusahaan saya tak disita. Gimana ya maksudnya? Saya belum mengerti." Kenshin pun berkata, "Ya tanyakan saja Pak, pada kelima pimpinan ini. Apa masalahnya Bapak sudah selesai?" Pak Darwin belum bertanya, karena merasa belum percaya. Hingga Kenshin yang bicara, bertanya pada kelima bos itu. "Oh ya Bapak semua, apa masalah ayah teman saya ini? Sudah selesai atau akan dilanjutkan?" Kelima bos perusahaan itu langsung menjawabnya, "Kalau tuan muda yang minta, kami tak berani membantah. Kami akan sudahi masalah dengan Pak Darwin ini. Pak Darwin tak perlu mengganti rugi. Urusannya sudah selesai." Elisa pun mendengarnya, syok sekali hatinya. Kali ini bukan main-main rasanya. Bukan salah orang lagi, melainkan hal yang sebenarnya. Bos-bos itu benar-benar mendengarkan apa kata Kenshin. Elisa berdiri, raut mukanya menunjukkan resah dan gelisah. Jantungnya berdebar-debar, seakan mau pingsan. Bagaimana tak demikian? Teman-temannya yang sukses semua punya perusahaan sendiri-sendiri. Kesini naik mobil mewah pula. Mereka tak dipandang, ditolak oleh 5 bos ini saat akan menjaminkan namanya. Bahkan hanya dipanggil sebagai adik-adik saja, terkesan dianggap kecil. Tapi dengan Kenshin kok beda sekali. Memanggilnya tuan muda. Elisa pun begitu terkejutnya. Rasa penasarannya begitu tinggi. Teman-temannya pun sama. Jadi syok semua. Rocky, Andra, Tommy, Irfan dan Kiranti, serta teman alumni yang di situ, yang tadi memandang remeh Kenshin, tiba-tiba dikejutkan oleh kejadian yang membuat hati berdebar. Mereka terdiam belum bicara, menyaksikan hal yang di luar pikirnya. Pak Darwin pun langsung berkata pada kelima mitra kerjanya,
Oh ya bapak-bapak, apa beneran saya sudah dibebaskan? Tak membayar denda dan mengganti kerugian. Pak Richard pun menjawabnya. Iya itu benar, Pak Darwin beruntung sekali, bisa bertemu tuan muda di sini. Pak Darwin pun langsung menyalami Kenshin. Pak Darwin berkata, oh ya mas saya tidak tahu tentang Anda. Yang jelas tuan muda sudah membantu saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak Darwin tiba-tiba memanggil Kenshin dengan sebutan tuan muda, karena merasa ditolong olehnya. Pak Darwin langsung bicara, Elisa kamu ke sini, minta maaf pada orang yang membantu ayah ini. Lihat tuan muda ini, penampilannya biasa, kamu hina-hina dan marahi. Ternyata statusnya berada di atasmu, di atas ayah, di atas teman-temanmu. Apa kamu nggak malu sekarang? Cepat sini minta maaf. Elisa pun berjalan, datang menghampiri Kenshin, tapi Kenshin bilang, sudah Pak nggak mengapa, kalau gitu saya tinggal dulu. Buru-buru Kenshin pergi, dengan mengajak Andi, dan Kenshin keluar, meninggalkan tempat reuni sekolahnya, diikuti oleh kelima bos perusahaan itu. Elisa melihatnya, belum sempat bicara, meminta maaf ke Kenshin. Teman-temannya pun demikian. Mereka bertanya-tanya tentang siapa Kenshin sebenarnya, hingga 15 menit berjalan. Elisa pun tak tahan. Kemudian Elisa pun mengejar Kenshin. Elisa ingin bicara, ingin bertanya, tapi Kenshin sudah pergi, meninggalkan penasaran di hati. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.